Moon Jae-in, presidential nominee for the Democratic Party of Korea. Thank you so much for squeezing time out of your 세계의 평화 번영에 대한 숭고한 책임감을 안으시고 2019년의 첫 기사 Korea Utara atau Korut dan Korea Selatan atau Korsel sebenarnya adalah negara yang sama-sama berada di daratan Korea. Namun harus rela terbagi dengan perbedaan yang sangat kontras. Dilihat dari segala sudut pandang, sulit untuk menemukan persamaan kedua negara yang terletak di daratan Korea ini. Maka dari itu Mimin mau berbagi informasi nih tentang kedua negara Korea ini. So, berikut ini adalah perbandingan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hiburan. Siapa bilang Korea Utara nggak punya hiburan? Ini buktinya. Di Korea Utara, mereka memiliki girl band bernama Moranbong. Uniknya, girl band ini beranggotakan terdiri dari para perwira wanita. Moranbong hanya boleh menyanyikan lagu yang berisi pujian terhadap sang presiden atau negaranya. Selain hiburan musik, Korut juga dapat memiliki hiburan di bidang olahraga, yaitu tonton wajib jika timnas sepak bola mereka tampil. Gak cuma itu, Korut juga punya tempat nongkrong loh, seperti mall, department store, and supermarket, bar, dan kedai kopi. Yang Gakdo International Cinema yang menjadi destinasi menonton film penduduk Korea Utara. Wah, ternyata hiburan di Korea Utara beragam juga ya. Berbeda dengan Korea Utara, hiburan olahraga yang populer di Korea Selatan justru ada sepak bola dan baseball. Fasilitas untuk atlet mereka pun sangat memadai, mulai peralatan gym hingga fasilitas lapangan untuk berlatih. Selain olahraga, di negeri ginseng ini juga sangat terkenal dengan industri pertelevisiannya. Seperti acara variety show yang beragam, serial drama dan film, dan industri musik. Industri hiburan di Korea pun sudah mendunia, bahkan para penggemar dibuat tergila-gila oleh para artisnya. Tak heran jika industri hiburan Korea Selatan menjadi kiblat bagi beberapa negara untuk mengembangkan industri hiburannya. Adakah di antara kalian penggemar K-drama atau K-pop? Komen di bawah ya. Jika industri hiburan Korea Selatan sudah menjadi kiblat percontohan dan telah mendunia, hal itu pun juga terjadi pada sistem pendidikannya. Di mana sistem pendidikan di Korea Selatan terbilang memiliki prestasi skala dunia. Sama halnya Indonesia, Korsel juga menerapkan wajib belajar 12 tahun sebelum melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas dan melaksanakan wajib militer selama 1-2 tahun. Di Korea Selatan juga memiliki beberapa mata pelajaran utama, yaitu matematika, sains, bahasa Korea, studi sosial, dan bahasa Inggris. Untuk sistem pendidikan, Korsel menganut sistem pendidikan terbuka dan banyak mengadopsi sistem pendidikan dari berbagai negara, kemudian dimodifikasi. Berbeda dengan Korsel, wajib belajar di Korut justru ditempuh dalam 11 tahun dengan 1 tahun prajenjang sekolah, 4 tahun pendidikan dasar, dan 6 tahun pendidikan menengah. Uniknya di Korea Utara, pelajaran tentang Kim Jong-un sebagai mata pelajaran sekolah menengah. Para murid harus menyelesaikan pelajaran tersebut dalam waktu 3 tahun dan harus menghafalkan pidato-pidato pimpinan negaranya. Katanya sebagai wujud kecintaan terhadap negara. Selain pendidikan akademik, pendidikan wajib militer juga menjadi pendidikan wajib bagi seluruh warga Korea Utara. Pendidikan wajib militer ini ditempuh selama 5 tahun. Waduh, lama juga ya. Setelah menempuh pendidikan wajib militer 5 tahun, sepertinya berkunjung ke tempat wisata, boleh juga nih. Ternyata meskipun Korut terkesan seram, tapi tempat wisatanya ada juga loh. Seperti Joseon Tower, Victoria's War Museum, Kumsusan Palace of the Sun, The State Circus Pyongyang, DMZ atau Korean Demilitarized Zone, Jembatan Sino, Kaesong Koryo Museum, Air Terjun Ulim, Monument Arch of Triumph, Gunung Baekdu, Haven Lake. Deretan tempat wisata tadi juga bisa menjadi pilihan buat kalian loh yang lagi jalan-jalan di Korea Utara. Nah, bagaimana? Terbukti kan? Meskipun Korut dikenal sebagai negara yang amat sangat tertutup, Korea Utara memiliki segudang tempat wisata. Nah, dari Korea Utara kita pindah ke Korea Selatan. Buat kalian yang budgetnya pas-pasan, tempat wisata di Korea Selatan ini bisa jadi opsi buat kalian loh. Seperti Chongyecheon Stream, Hangang River, Namsan Park, Namsan Seoul Tower, Solo 7017,
Istana Doksugung, Bukchon Hanok Village, Keista Road, dan Ewha Women University. Nah, ada juga tempat wisata di Korsel yang kerap muncul di drama atau acara Korea Selatan, seperti Jeju Island, Nami Island, Pasar Malam Myeongdong, dan The Garden of Morning Calm. Gimana? Tempatnya instagramable banget kan? On the way Korea Selatan yuk! Tadi kan kalian sudah tahu nih tempat wisata di Korsel. Nah, kalian tahu nggak ibu kota negara Korea Selatan? Yap, benar banget. Ibu kota negara Korea Selatan adalah Seoul. Seoul sendiri memiliki pesona tersendiri sebagai kota yang begitu indah dan wajib dikunjungi. Apalagi Seoul merupakan rumah bagi para artis K-pop dengan musisi mereka yang telah mendunia. Dulunya Seoul merupakan pusat kota yang menjadi rumah bagi demonstrasi. Sekarang pusat kota ini telah mengalami perubahan yang sangat drastis seiring perkembangan zaman sampai sekarang. Hal ini pun menandakan bahwa Seoul terus melangkah ke arah positif yang maju. Sedangkan ibu kota negara Korea Utara adalah Pyongyang. Pyongyang juga menjadi pusat wilayah bisnis di negara pimpinan Kim Jong-un. Tak jauh berbeda dengan ibu kota negara lain, Pyongyang juga dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit. Salah satu gedung yang paling ikonik di Pyongyang adalah Hotel Ryugyong yang memiliki 150 lantai. Di Pyongyang juga terdapat sebuah sungai yang cukup lebar dan membelah daratan Pyongyang. Berbeda dengan Seoul yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk masyarakat yang berbelanja, masyarakat Pyongyang justru diajarkan untuk berhemat agar mengetahui betapa berharganya sebuah uang. Meskipun sebagai pusat bisnis, tapi perbedaan Seoul dan Pyongyang nampak jelas ya. Selain sebagai pusat bisnis, Pyongyang juga dikenal sebagai pusat pemerintahan negara Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un. Seperti yang kalian tahu, Kim Jong-un merupakan sosok pemimpin generasi ketiga yang syarat akan kediktatoran dan menerapkan sistem negara sentralistik. Di balik kediktatorannya, Kim Jong-un memiliki gaya kepemimpinan otoritarian, yaitu pemimpin yang selalu mengontrol dan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Kim Jong-un juga memiliki coercive power atas kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan itu membuat dia dapat menghukum hingga menembak mati bawahannya yang berbuat kesalahan. Aduh, dengarnya aja ngeri ya guys. Gimana kalau berhadapan langsung ya? Berbeda dengan Korea Utara yang gaya kepemimpinannya syarat akan kediktatoran dan otoriter, Korea Selatan justru memilih presiden yang beraliran liberal seperti Moon Jae-in. Moon Jae-in memenangkan pemilu pada 9 Mei 2017 dan menjadi presiden liberal pertama Korea Selatan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan dengan gaya kepemimpinannya, Moon Jae-in disebut-sebut sebagai presiden teramah di dunia. Sebagai presiden, Moon Jae-in menjalankan roda kepemimpinannya di Korea Selatan dengan gaya kepemimpinan yang visioner dan strategis. Gimana? Gaya kepemimpinan mereka sangat berbeda jauh bukan? Presiden Korut dikenal kejam, sedangkan Presiden Korsel dikenal ramah